Bertemu lagi bersama saya. Salam sejahtera, salam sehat teman-teman, Bapak Ibu guru PJOK dimanapun berada. Semoga tetap semangat dalam belajar P3K yang mau tes ke tahap 2. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman Bapak Ibu guru yang telah mengirimkan beberapa soal yang minta ingin dibahas di channel saya, ataupun teman-teman juga boleh apabila ada beberapa soal yang ingin saya bahas di channel saya, bisa dikirim di kolom komentar ataupun di WA saya pribadi, yaitu di 081 326 681 187. Kita langsung saja ya. Dalam pendidikan olahraga, metode pembelajaran dan bagaimana anak menjalani pembelajaran didikte ya oleh hasil akhir yang ingin dicapai. Manakah pernyataan yang sesuai dengan pengertian pendidikan olahraga? Teman-teman masih ingat ya, Bapak Ibu guru, kalau berhubungan dengan pendidikan olahraga adalah yang berhubungan dengan prestasi atau gerak yang diarahkan untuk cabang-cabang olahraga yang khusus ya, beberapa cabang olahraga ya. Berbeda dengan pendidikan jasmani, itu dulu yang perlu dipahami konsep dalam menjawab soal itu dulu. Habis itu kita langsung ke optionnya. A. Hasil pembelajaran peserta didik ditekankan pada penguasaan keterampilan olahraga. Ya, masih kurang tepat. Memanfaatkan aktivitas jasmani untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu. Kalau ini jelas adalah pendidikan jasmani ya. Kalau perubahan holistik jelas ya. C. Rancangan pembelajaran gerak diberikan agar dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Ini juga masuk ke pendidikan jasmani, dengan pendidikan olahraga. Yang D. Perbendaharaan gerak dasar diperkaya melalui aktivitas fisik untuk menguasai cabang-cabang olahraga. Ini yang kita coba lihat yang option E. Penyajian tugas gerak aktivitas jasmani disesuaikan dengan keinginan dan kemauan peserta didik. Ya, ini sudah ketemu jawabannya, berarti jawabannya adalah yang D, karena sesuai dengan pengertian pendidikan olahraga ya. Jadi konsep materi tentang pendidikan olahraga itu teman-teman harus lebih dalami dan pahami. Pendidikan olahraga, pendidikan kesehatan, dan pendidikan jasmani itu kata-kata kuncinya itu harus dipegang dulu oleh teman-teman. Oke. Kita lanjut ke sesi 2. Ini sengaja nggak ada jawabannya. Nanti kalau teman-teman langsung biasanya masuk ke jawabannya, nanti tidak mendengarkan penjelasan saya, biasanya gitu, akan menimbulkan gagal paham. Oke, mari kita bahas satu-satu soal ini. Ini opsinya benar sangat malas pembacanya ya. Apa perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan ditinjau dari orientasinya ya? Kalau melihat soal seperti ini, teman-teman Bapak Ibu guru semuanya nggak usah bingung, meskipun optionnya panjang banget ya. Sebenarnya triknya adalah fokus pada salah satu ini yang tanyakan. Tapi sebelum fokus, konsep dari pendidikan jasmani sama pendidikan kesehatan, Bapak Ibu guru teman-teman harus paham dulu. Kalau tidak paham, nanti akan repot dalam mencerna atau mendiagnosa jawaban yang ada. Kalau saya lebih suka yang terakhir dulu, karena akan lebih mudah untuk menjawab soal daripada yang pertama. Jadi kita fokus pada akhir kalimat dulu ya. Kita dari yang A dulu. Ini pendidikan kesehatan merubah perilaku individu, warga, dan kelompok masyarakat dalam memelihara perilaku hidup sehat. Ini juga hampir tepat ya. Kita yang B. Pendidikan kesehatan adalah aktivitas fisik untuk mencapai intensitas kerja. Itu sudah salah ya, tidak ya.
Nah, itu udah ketemu, udah yang B udah salah, baca lagi. Terus pendidikan kesehatan kita baca yang C. Pendidikan kesehatan menjadikan peserta didik lebih tahu dan lebih tahu tentang pengetahuan kesehatan. Ini juga masih kurang tepat. Kata-kata kunci pendidikan kesehatan adalah dalam perubahan perilaku individu. Ini bisa tapi masih kurang tepat, karena yang tepat adalah yang seperti ini. Ini juga kurang tepat. Jika hilang 2 jawaban kan akan mudah. Kita baca pendidikan kesehatan yang C. Pendidikan kesehatan merubah perilaku hidup sehat serta secara menyeluruh, baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kita tahan dulu yang ini ya. Yang E kita ambil pendidikan jasmaninya. Pendidikan kesehatan, maaf. Pendidikan kesehatan pada pengetahuan tentang komponen kebugaran jasmani terkait dengan keterampilan dan kesehatan. Ini juga kurang tepat. Berarti antara jawaban antara A sama D. Nah, kita bandingkan tentang pendidikan kesehatannya. Kita baru fokus di pendidikan pendidikan jasmani, maaf ya, pendidikan jasmani. Kita bandingkan ini sama yang A. Lebih tepat yang mana ya? Yang D. Yang jadi masalah adalah di pendidikan kesehatan. Ya, di pendidikan kesehatan kita bandingkan dengan kesehatan yang A sama yang A sama yang D. Pendidikan kesehatan merubah perilaku individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam memelihara perilaku hidup sehat. Yang D, pendidikan kesehatan merubah perilaku hidup secara menyeluruh. Nah, ini kata kuncinya, secara menyeluruh, baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Berubah perilaku hidup sehat secara menyeluruh, perilaku individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam memelihara perilaku hidup sehat. Nah, ini yang paling tepat di antara A sama yang D, yaitu jawabannya adalah yang D ya. Itu ya. Tipsnya untuk menjawab soalnya seperti itu akan enak. Jadi jangan dibaca semuanya terus diambil salah satunya aja ya. Itu menjawab soalnya akan lebih mudah. Untuk yang ketiga juga sama, ini dapat kiriman soalnya panjang banget juga. Pada diri individu, pendidikan kesehatan merupakan proses perubahan dari tidak tahu ke arah yang lebih tahu dan lebih baik ya. Sedangkan pada kelompok masyarakat, pendidikan kesehatan merupakan proses dari tidak tahu tentang nilai kesehatan menjadi tahu dan tidak mampu mengatasi ini saya asal copy dari soal yang diberikan ya. Mengatasi sendiri permasalahan kesehatan menjadi mampu. Ini adalah bagian dari prolog soal. Kita lihat apa yang ditanyakan soal. Manakah pernyataan, kembali biasanya kan sama, manakah pernyataan yang sesuai dengan proses pendidikan kesehatan? Ya sama ya seperti tadi ya. A, masih ingat kata kunci pendidikan kesehatan adalah perubahan perilaku ya. A, perubahan perilaku individu dan masyarakat untuk mencapai kesehatan yang optimal melalui proses belajar. Kita garis bawahi dulu. Yang B, tata laksana yang diberikan oleh pendidik kepada individu atau kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan kesehatan melalui proses belajar. Masih kurang tepat. Ini kalau ya seperti ini akan ketemu kok jawabannya. Ini kita baca dulu yang C. Perubahan perilaku berupa transfer dan prosedur pengetahuan ataupun materi kesehatan individu di kelompok masyarakat melalui proses belajar. Kita tahan dulu, nanti kita bandingkan. Pengalaman individu dan kelompok masyarakat yang berpengaruh terhadap kebiasaan hidup sehat yang terencana melalui proses belajar. Pengalaman individu ini juga tidak sesuai, kita coret aja yang antara yang B sama yang D. Yang E kita lihat, perubahan perilaku individu
dan kelompok masyarakat menuju hal-hal yang lebih positif secara terencana terkait hidup sehat melalui proses belajar. Ya, perubahan perilaku individu menuju hal-hal yang lebih positif secara terencana terkait hidup sehat. Nah, ini ada 3 option antara E, C sama A. Nah, kita selektif dulu yang paling tidak mungkin lagi. Kita A. Perubahan perilaku individu dan masyarakat untuk mencapai kesehatan yang optimal melalui proses belajar. Kita bandingkan dengan ini berupa transfer. Ini kalau ini juga kurang tepat ini. Ini pasti antara I sama I. Oke, teman-teman, silakan antara C sama E. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Kira-kira jawabannya apa? Sudah saya kasih kata kuncinya. Sebenarnya bisa lebih sudah tahu jawabannya ini. Ya, jawabannya adalah yang E. Karena apa? Di sini ada kata-kata perubahan perilaku menuju hal-hal yang positif secara terencana. Ini adalah bagian dari tujuan pendidikan kesehatan. Kalau ini berupa transfer dan prosedur pengetahuan ataupun materi kesehatan individu ke kelompok masyarakat melalui proses belajar. Kalau saya seperti itu, kata kuncinya dulu, kata kunci di soal sama di option. Terus pesan saya lagi satu, yaitu carilah jawaban di option ini, jangan cari jawaban di luar option ini, karena jawaban akan berbeda kalau teman-teman bandingkan dengan option jawaban yang lain, ya. Oke ya. Oke. Kita langsung ke nomor 4. Pembentukan gerak, pembentukan sosial, pertumbuhan badan, perkembangan psikis dan pola hidup sehat merupakan bahan pembelajaran di dalam pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan. Berdasarkan pernyataan tersebut, berikut ini adalah manakah yang paling sesuai menggambarkan perbedaan tujuan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan. Ini juga sama, soalnya kata intinya sama, cuman redaksional berbeda dan optionnya juga hampir berbeda. Kalau melihat soal seperti ini, teman-teman harus fokus di optionnya ini, jangan bandingkan dengan option-option yang ini ataupun yang ini. Nanti akan berbeda juga pemahamannya, karena berdasarkan ini cari yang lebih tepat berhubungan dengan soal yang nomor 4 ini. Oke ya, sama seperti menjawab soal nomor 2 kalau nggak salah ya. Kita lihat kalau pendidikan jasmani, kita lihat tentang pendidikan kesehatan. Saya lebih suka dulu dengan pendidikan kesehatan ya. Kita lihat dengan pendidikan kesehatan adalah makan pola hidup sehat. Pendidikan kesehatan makan pola hidup sehat. Pendidikan kesehatan menerapkan pola hidup sehat. Pendidikan kesehatan menerapkan pola hidup sehat. Dengan pendidikan kesehatan meningkatkan derajat ke. Nah, ini masih kurang bingung pastinya. Kalau bingung, kita kembali ke pendidikan jasmani, nanti akan ketemu. Pendidikan jasmani bertujuan untuk meningkatkan keterampilan gerak. Pendidikan jasmani bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot. Pendidikan jasmani bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan. Pendidikan jasmani bertujuan pembentukan fisik. Pendidikan jasmani bertujuan mencapai ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Nah, ini sudah ketemu di sini. Kalau ini tidak bukan satu-satunya ya. Kalau jasmani bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan bukan satu-satunya. Keterampilan gerak iya, tapi masih ada kurang tepat. Yang lebih tepat adalah pendidikan jasmani bertujuan mencapai ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Nah, soal yang option yang di belakangnya ini kan tinggal ngikutin aja, tinggal ngikutin yang pendidikan kesehatan. Jadi harus fokus salah satu. Fokus pada salah satu, nanti akan ketemu jawaban yang lebih tepat. Gitu ya. Option-option ini jangan teman-teman bandingkan dengan option-option yang soal sebelumnya, karena itulah yang dinamakan kita soal-soal hot ya. Kita setiap soal mempunyai beberapa option yang berbeda meskipun pertanyaannya sama gitu loh, hampir sama ya. Itu oke.
Oke, kita lanjut ke yang kelima. Banyak keterampilan gerak dasar berkembang secara otomatis melalui aktivitas bermain. Apa yang mendasari bermain menjadi sarana perkembangan gerak dasar secara otomatis? A. Aktivitas bermain menyajikan berbagai latihan keterampilan. Aktivitas bermain dilakukan atas dasar kesenangan. C. Aktivitas bermain merupakan dunia anak mendapatkan kesenangan. Aktivitas bermain menyajikan berbagai latihan fisik. Ini juga kurang tepat ya. Kita langsung saja coret biar tidak mengganggu pemikiran kita untuk menjawab soal. Yang E. Aktivitas bermain memberikan pengalaman sosial ya. Kita kembalikan ke soal. Apa yang mendasari dasar bermain menjadi sarana perkembangan gerak secara otomatis? Ayo, bermain itu adalah arti kata play ya, bermain dalam kajian ilmu gerak bermain ya. Bermain adalah suatu dasar kesenangan mereka sendiri ya, bukan karena dipaksa dan sebagainya ya. Atas dasar kesenangan, kebersamaan dan percaya diri, ini yang tepat ya. Jadi ini sebenarnya soal penalaran saja, jadi harus jeli dalam mendiagnosa soal atau menganalisis soal sehingga akan mudah ketemu jawaban yang ada. Oke, cukup sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah ngirim FR untuk yang mau dibahas di saya. Saya doakan semoga sukses untuk tes P3K yang tahap 2, dan saya doakan dalam hati saya yang terdalam semoga teman-teman Bapak Ibu guru semuanya lolos. Amin amin ya rabbal alamin. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.